Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswa sekalian. Ananda yang siswa baru kelas 10 TKJ dengan 10 multimedia. Ya, selamat berjumpa pada pertemuan kita hari ini. Pertemuan pertama tentang mata pelajaran dasar desain grafis. Ya, pada hari ini kita masih belajar online ya, belum bisa untuk bertatap muka. Jadi meskipun demikian kita harus tetap semangat belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya mengenai dasar desain grafis. Mata pelajaran dasar desain grafis ini perlu kalian pelajari dengan baik, disimak dan diperhatikan dengan baik karena merupakan mata pelajaran produktif dari jurusan kalian, yaitu teknik komputer dan jaringan serta jurusan multimedia. Nah, dasar desain grafis ini terdiri dari beberapa kompetensi yang akan kita pelajari semester ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mencatat beberapa materi yang akan kita pelajari pada semester ini. Untuk pertemuan pertama kita akan mulai dengan kompetensi dasar yang pertama. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama mengikuti pembelajaran kita hari ini pada kompetensi dasar. Yang pertama terkait dengan unsur-unsur desain grafis ya, mengenai pengetahuan tentang apa itu multimedia, apa itu dasar desain grafis. Ya, berikut marilah kita sama-sama mengikuti pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai kompetensi dasar 1. Baiklah siswa sekalian, kita mulai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang unsur-unsur desain grafis dan prinsipnya. Nah, apakah yang dimaksud dengan multimedia? Apakah yang dimaksud dengan desain grafis? Kompetensi dasar pengetahuan ini adalah kompetensi dasar kemampuan yang akan kalian miliki setelah mempelajari materi ini. Yang disebut sebagai kompetensi dasar pengetahuan, yaitu yang pertama 31, mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nah, kompetensi dasar ini dapat diuraikan dalam beberapa indikator. Ada beberapa ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Baru yang pertama nanti 311, yaitu menjelaskan unsur-unsur tata letak garis. 312 menguraikan unsur-unsur warna. 313 mendeskripsikan tekstur dan ruang. Jadi akan kita pelajari pada hari ini baru yang pertama saja dulu, yaitu menjelaskan unsur-unsur tata letak garis. Nah, berikutnya warna dan ruang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian kompetensi dasar keterampilan, yaitu yang akan kalian praktekkan. Yaitu 41, menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Terdiri dari beberapa indikator, yaitu menetapkan tata letak unsur-unsur garis. Ya, jadi kalian harus dapat membuat garis-garis, menetapkan garis sesuai dengan aturannya. Yang kedua, menetapkan tata letak warna pada suatu desain. Ya, menetapkan tata letak unsur-unsur ruang ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita harus mengetahui dulu apa itu multimedia, karena ini menyangkut pembelajaran multimedia ya. Multimedia itu adalah gabungan dua unsur atau lebih media atau alat. Ya, seperti teks. Nah, teks itu tulisan ya. Gambar, grafik, animasi, audio atau video menggunakan alat bantu, tools, serta koneksi, link,
sehingga menghasilkan output tertentu, bisa berupa informasi menarik atau hal lainnya. Nah, multimedia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier itu pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linier, yang satu arah. Jadi tidak bisa memberikan umpan balik, hanya bisa dilihat, dinikmati satu arah. Tidak bisa diberikan, tidak bisa ditanggapi. Contohnya gambar, foto, musik. Misalnya kita melihat gambar, ya dilihat saja, tidak bisa ditanggapi, tidak bisa dikasih tidak bisa diumpan balik. Misalnya kita jalan-jalan di pinggir jalan, kemudian kita melihat ada di situ poster atau gambar-gambar film, ya, sepanjang jalan itu banyak. Ada poster, gambar, foto. Kita hanya bisa melihatnya, tidak bisa memberikan tanggapan. Cuma bisa menikmati satu arah. Kemudian musik, misalnya mendengarkan lagu atau menonton film. Nah, itu namanya multimedia linier. Kemudian ada dua jenis, yaitu namanya multimedia interaktif. Nah, ini dilengkapi dengan suatu perangkat yang memungkinkan penggunanya dapat mengatur atau mengontrol komponen-komponen yang ada di dalamnya. Contohnya main game, ya, yang sekarang banyak sekali diminati oleh anak-anak sekolah, game, ya. Ya, terkadang itu sampai tidak tidur main game. Jadi saya harap kalian bisa mengurangi sedikit main gamenya itu untuk menjaga kesehatan dan lebih fokus terhadap pelajaran. Ya, contohnya games itu merupakan produk dari multimedia interaktif. Kita bisa melakukan turut aktif di dalam produk itu. Kemudian yang kedua, media pembelajaran online. Ya, kita bisa bertanya seperti yang di YouTube, ya, itu bisa merupakan multimedia interaktif karena kita bisa memberikan pertanyaan dengan menulis di kolom komentar misalnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang materi Ibu, bisa ditulis di kolom komentar di YouTube. Nah, apa-apa yang perlu kalian ketahui atau yang perlu ditanyakan. Kira itu mengenai multimedia. Kemudian apa itu desain grafis? Ya, mata pelajaran kita. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Ya, jadi dia bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Jadi mungkin kalian pernah jalan-jalan di pinggir jalan, itu di sepanjang jalan banyak gambar-gambar poster iklan, misalnya ada kopi, ada pakaian, ada alat elektronik, dan sebagainya. Nah, itu merupakan alat dasar desain grafis untuk menyampaikan informasi yang berupa iklan atau mempromosikan suatu produk. Unsur-unsur desain grafis itu terdiri dari, ini perlu kalian catat, unsur-unsur desain grafis yaitu garis, atau bahasa Inggrisnya line, bidang atau shape, tekstur. Ya, tekstur nanti kita akan bahas satu persatu semua. 4 ruang, 5 ukuran size, 6 warna, color, 7 tipografi huruf. Jadi inilah 7 unsur desain grafis yang akan kita bahas satu persatu. Jadi desain grafis itu terdiri dari unsur-unsur ini. Ada garis, ada bidang, ada tekstur, ada ruang, ada ukuran, ada warna, ada huruf tipografi. Nah, kita mulai mempelajarinya. Yang pertama yaitu garis, ya. Apakah yang dimaksud dengan garis? Pengertian garis. Garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian, massa, dan warna. Di suatu goresan. Kemudian jika titik-titik diletakkan sejajar secara berimpit, maka akan didapatkanlah sebuah garis. Raut garis atau bagaimanakah rupa garis? Raut garis adalah ciri khas bentuk garis. Terdapat 4 macam jenis garis sebagai berikut. 1. Ada namanya garis lurus. Terdiri dari garis horizontal, diagonal, dan vertikal.
Ya, ini ada beberapa bentuk garis. Garis horizontal ini yang di atas, garis diagonal ini yang dua, ada yang miring ke kiri, ada miring ke kanan. Kemudian ada garis vertikal yang lurus ke atas. Itu bentuk-bentuk daripada raut garis. Raut artinya wajah, model garis. Dua garis lengkung terdiri dari garis lengkung kubah, garis lengkung busur, garis lengkung mengapung. Nah, ini bentuk-bentuk gambarnya. Ini namanya yang pertama ini namanya kubah. Ya, bentuknya mungkin diberi nama kubah karena bentuknya seperti kubah masjid ini yang di atasnya. Busur yang agak yang agak lebar ya, busur namanya, kemudian agak kecil lagi lengkung mengapung. Nah, itu mengenai garis lengkung. Berikutnya garis majemuk. Terdiri dari garis siksak dan garis berombak lengkung S. Garis siksak sebenarnya merupakan garis-garis lurus berbeda arah yang bersambung, dan garis berombak lengkung S adalah garis-garis lengkung yang bersambung. Nah, gambarnya seperti ada di bawah ini, namanya garis siksak. Nah, ini namanya lengkung S. Ini siksak ya. 4 garis gabungan, yaitu garis hasil gabungan antara garis lurus, garis lengkung, dan garis majemuk. Jadi ada garis lurusnya, vertikal, ada garis lengkungnya, ada garis siksaknya, sehingga dinamakan dengan garis gabungan. Nah, kemudian ada namanya interval tangga raut garis. Interval tangga raut garis adalah perubahan-perubahan pada garis sehingga nampak indah dilihat. Interval garis dapat berupa satu interval raut tangga raut garis. Jadi rautnya yang berubah, mula-mula vertikal, lengkung, kemudian lama-lama semakin lengkung. Nah, ini bentuk S, lama-lama semakin lengkung ya, namanya interval tangga raut garis. Perubahan-perubahan pada garis sehingga secara teratur sehingga nampak indah dilihat. Namanya interval tangga raut garis. 2, interval tangga ukurannya yang berubah. Yang tadi bentuknya yang berubah. Kalau ini ukurannya lah, pertama panjang tambah pendek, semakin pendek ke ujung sini. Itu namanya interval tangga ukuran garis. Berikutnya interval tangga arah garis, arahnya yang berubah secara teratur sehingga bagus dilihat, indah dilihat. Mula-mula ini kemudian berubah arahnya semakin berubah perlahan demi sedikit perubahannya teratur ya, sehingga indah dilihat. Kemudian ada juga istilah gerak garis, merupakan arah gerak saat menggoreskan garis tersebut. Gerak garis bisa dikatakan irama garis. Arah garis dapat lurus, lengkung, lengkung ganda, majemuk, berombak, merata, berombak dari kecil ke besar, berombak dari besar ke kecil, melingkar-lingkar, patah-patah, bergigi, atau campuran dari beberapa aspek. Nah, kegunaannya untuk mengetahui garis ini adalah agar siswa sekalian bisa membuat desain dengan menerapkan garis, berbagai macam model garis, sehingga hasil karya kalian itu dalam desain nanti agak bagus, karena merupakan hasil hiasan dari bisa berupa garis, salah satunya ya. Nah, saya kira sampai di situ dulu pertemuan materi kita hari ini. Berikutnya sebagai tugas 2, minggu lalu sudah tugas pertama. Tugas 2 kita hari ini yaitu 1, dengan menggunakan alat pensil tanpa menggunakan bantuan penggaris. Jadi tidak boleh menggunakan mistar ya. Ya, jadi Hana menggunakan pensil. Jadi siapkan buku gambar ya, ukuran yang agak besar itu, kemudian pensil, siapkan pensil, penggaris dan pensil, penggaris. Ya, tidak boleh pakai penggaris. Pensil, buku gambar dan penghapus. Gambarlah garis lurus secara berulang pada selembar kertas dengan ukuran 15 cm x 15 cm seperti contoh di bawah ini. Jadi dibuat dulu kotak ukurannya 15 cm x 15 cm. Kemudian di dalam kotak itu buatlah garis lurus seperti pada gambar berikut ini. Ini dibuat garis lurus tanpa menggunakan mistar. Kemudian ini yang kedua.
Kemudian nomor 2 seperti soal nomor 1, tapi garisnya raut, garisnya siksak. Yaitu nomor 2. Nomor 3, buatlah sebuah karya seni 2 dimensi dengan elemen penyusun garis dengan menerapkan 15 cm kali 15 cm. Jadi dibuat kotak, di dalam buku gambar itu 15 cm kali 15 cm. Kemudian buat interval tangga raut garis, interval tangga ukuran garis, interval tangga arah garis. Jadi demikianlah tugas kita hari ini, ada 3 nomor. Silakan dibuat di buku gambar dengan menggunakan pensil tanpa menggunakan mistar. Ya. Silakan membuat tugas kemudian diupload di Classroom ya tepat waktu. Karena kalau lewat waktunya nilainya malah didapat nilai standar ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.